Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pengawas Sekolah SD Kecamatan Semen, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas dari Koramil dan Polsek Kecamatan Semen, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan juga staf karyawan SD Plus Hidayatul Tulab, segenap tamu undangan, Bapak Ibu wali murid SD Plus Hidayatul Tulab, dan juga adalah kepada semua siswa-siswi kelas 6 SD yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, karena adalah Allah telah memberikan kita kenikmatan, yaitu adalah putra-putri kita adalah sudah menamatkan jenjang SD purna siswa pada tahun 2024. Ya, semoga saja apa yang sudah dipelajari oleh para siswa-siswa ini adalah benar-benar merupakan ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat dan juga salam adalah tetap terhaturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya besok fi yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu undangan rahimakumullah, pada kesempatan pada pagi hari ini adalah yang perlu saya sampaikan adalah hal yang sangat penting, adalah kita ketika sudah memiliki anak dan sudah menamatkan suatu jenjang tertentu di dalam pendidikan, yaitu adalah jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah putra putri panjenengan sedoyo semuanya ini adalah mondok sudah tamat di SD Pondok Pesantren Hidayatul Tulab ini, yang mana adalah tidak semua pondok itu bisa seperti di sini. Di sini siswa-siswi adalah diajarkan tidak hanya pelajaran formal saja, tidak hanya sekolah SD saja, tapi juga diajarkan pelajaran diniyah, yaitu pelajaran pesantren. Dan ini adalah berbeda dengan tempat-tempat yang lain, karena di sini para santri ini mondok sekolah formal ini tidak ada yang dikurangi. Formalnya diajarkan 100%, diniyahnya juga diajarkan 100%, seperti sebelum ada
formal gitu. Dulu pondok ini adalah aslinya ya pondok tidak ada pelajaran formal gitu. Tapi setelah ada formal, tanpa dikurangi sedikit pun pelajaran itu tetap adalah diajarkan secara utuh gitu. Kalau kita lihat di pondok-pondok lain atau di sekolah-sekolah lain gitu, banyak juga sebenarnya pondok itu yang juga ada formalnya, juga ada diniyahnya gitu. Tetapi tidak dipelajarkan 100%. Pasti ada yang dikurangi gitu. Kalau tidak, nanti pelajaran formalnya yang dikurangi, nanti diniyahnya yang dikurangi, atau jam pelajarannya itu dikurangi gitu. Bahkan ada yang dua-duanya itu dikurangi, jadi setengah formal ya setengah diniyah gitu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun di sini adalah dijalankan pendidikan formal, diajarkan 100%, diniyah juga 100%. Dan tidak ada kendala, semuanya adalah bisa dijalankan bersama-sama, semua bisa dilaksanakan. Dulu pengalaman saya juga seperti itu. Dulu ketika saya masih di sekolah SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu saya juga paginya itu di SD gitu. Sorenya diniyah, malamnya musyawarah gitu. Itu saya sendiri pun juga sudah melakukan sendiri dulu. Dan pada saat itu ya dalam segi pelajaran itu ya masih saja juara gitu. Masih bisa SD-nya itu juga dipelajari ya sempurna gitu. Diniyahnya juga dipelajari ya paham semuanya bisa gitu. Dua-duanya berjalan gitu. Ini artinya ya pendidikan seperti ini seharusnya adalah ya merupakan pendidikan yang ya standar, masih nutut sebenarnya santri itu belajar diniyah dan juga formal itu dua-duanya bisa menguasai, itu adalah hal yang sangat mungkin gitu. Ya, maka dari itu ya kita adalah perlu bersyukur gitu. Karena kita punya anak ini sudah sekolah dan ngaji di pondok pesantren Hidayatul Thulab ini dapat dua-duanya gitu. Ya tidak semua anak bisa seperti itu, tidak semua sekolah atau pondok pesantren adalah mampu melaksanakan itu gitu. Banyak yang mengurangi itu, banyak sekali gitu. Ya, maka ya alhamdulillah kita bisa ya punya anak ini ya tamat dua-duanya, pondoknya juga tamat, formalnya juga tamat gitu. Hanya saja ya mungkin adalah beberapa hal adalah yang perlu saya sampaikan khususnya kepada ya wali santri gitu. Bahwa di dalam kita memiliki anak ini, memiliki pendidikan yang berhasil, pendidikan yang sukses, yang sempurna gitu. Itu ada dua hal yang penting gitu. Yang apabila dua hal ini ya kita tidak benar-benar memperhatikan, ya mungkin ya belum tentu ya anak kita ini akan sukses di dalam pondok pesantren itu gitu. Dua hal itu, yang pertama yaitu adalah support atau dukungan dari orang tua gitu. Ya contohnya ketika anak itu dipondokkan di pondok pesantren ya, itu bagaimana orang tua itu juga ikut menyemangati ya. Ya seperti di sini di pondok pesantren ini gitu.
diniyahnya 100%, ya formalnya juga 100%. Nah, tapi kalau anak itu masuknya, sekolahnya, keaktifannya tidak 100%, ini dapatnya juga tidak 100%. Ada gitu ya. Sebagian santri itu yang duduk semua gitu. Itu ketika formalnya aktif gitu. Tapi ketika ngajinya itu tidak aktif ya. Kalau seperti ini walaupun sudah diajarkan 100%, ya kalau tidak aktif ya tidak dapat 100%. Seperti ada semuanya anak itu ya sekolah yang ngaji, tapi di rumah ya, itu kan seumpamanya duduk itu di rumah tidak dimutolaah, gitu. Pelajarannya tidak dibaca lagi, ya akhirnya tidak bisa itu. Karena pelajaran itu tidak semuanya ada di sekolah gitu. Perlu juga ada PR, perlu juga ada mutolaah, ngaji di rumah, belajar apa yang sudah diajarkan tadi dibaca ulang. Itu adalah hal yang ya perlu sekali gitu. Tanpa ada itu, walaupun santri itu sekolah formal setiap hari masuk, diniyah masuk, tapi tidak pernah dibaca, itu ya tidak akan menguasai gitu. Maka adalah support dari orang tua, itu adalah hal yang juga penting, khususnya apabila santri itu duduk. Dan terus termasuk masalah lagi juga, terkadang ya ini tidak di pondok ini ya, mungkin di pondok lain itu juga ada seperti itu. Ketika santri itu melakukan kesalahan atau melakukan ya melanggar peraturan, itu biasanya santri itu akan ditaksir atau ya dihukum lah, ya, dihukum. Nah, terkadang ada wali santri itu yang semuanya tidak terima atau bagaimana itu. Ada ya di pondok, di suatu pondok itu ada santri itu banyak melanggar, tidak masuk sekolah, tidak ya, dan seterusnya. Kemudian dihukum oleh pengurus untuk membersihkan kamar mandi, membersihkan jeding. Itu orang tuanya sampai lapor polisi itu. Padahal cuma membersihkan itu. Dan padahal para ulama dari zaman dahulu telah mengatakan salah satu kunci suksesnya adalah seorang thalabul ilmi gitu. Seorang yang mencari ilmu ini adalah sabar di dalam thalabul ilmi gitu. Ketika anak itu diberikan hukuman oleh pondok pesantren, diberikan taksiran berupa apapun taksiran itu, sebenarnya tujuan dari pondok pesantren itu ya mendidik anak itu tadi ya, supaya anak itu tadi ya sabar, ya ikhlas di dalam thalabul ilmi ini gitu. Ya maka itu ya menurut saya adalah sangat mengherankan itu. Ada santri itu ketika dipondokkan pertama kali, orang tuanya mengatakan, Kiai ini saya titipkan anak saya, Kiai didik ya supaya menjadi anak yang soleh, anak yang alim, yang punya ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan tetapi ketika dididik kesabaran kok malah protes gitu. Ya, padahal dari zaman dahulu, bahkan zaman para sahabat, para ulama selalu mengatakan ya salah satu syarat seorang ini punya ilmu yang manfaat, punya ilmu yang barokah ini adalah seseorang itu harus sabar dan ikhlas di dalam thalabul ilmi itu. Ya, terus baru dihukum sedikit saja lah, terus protes lah, ini alim dari mana itu. Ya, maka dari ini ya saya mengatakan ya,
penting sekali bahwa orang tua ini mendukung kepada anaknya. Bahkan apabila pondok itu memberikan takziran atau hukuman kepada anak, maka yakinilah bahwa semua itu adalah kita, para asatid, para guru, para masyayikh, semuanya adalah tidak ada yang membenci kepada putra putri kalian semua gitu. Bahwa kita, niat kita adalah satu, hanya untuk yaitu kebaikan anak itu gitu. Bahkan seandainya kok ada guru ini menghukum anaknya ini atas dasar kebencian, semuanya atas dasar marah, hanya karena marah saja di dalam hatinya, ya ini ya tidak layak menjadi guru gitu. Karena guru itu mendidik adalah bukan karena hawa nafsu gitu. Guru itu mendidik adalah karena memang ikhlas gitu. Nah kalau gurunya saja tidak ikhlas ya nanti anaknya juga tidak bisa menjadi orang alim gitu. Maka ya saya pesankan adalah bahwa ya kepada semua wali santri ini adalah mendukung penuh peraturan-peraturan pondok, baik itu peraturan ya seperti keaktifan sekolah, keaktifan ngaji, keaktifan diniyah, atau peraturan seperti pelanggaran-pelanggaran, tidak boleh membawa HP seumpamanya, tidak boleh membawa komputer seumpamanya. Itu hal-hal yang seperti itu. Maka insya Allah itu adalah hanya niat kita adalah untuk kemaslahatan para santri saja. Jadi bukan didasari oleh hanya keinginan-keinginan saja gitu. Memang dari zaman dahulu para ulama itu sudah mengatakan seperti itu. Bahkan salah seorang sahabat itu sudah mengatakan zalaltu taliban, aku itu adalah orang yang merendahkan seseorang yang thalabul ilmi, wa azaztu matluban, tapi aku memuliakan ilmunya gitu. Artinya ketika seseorang itu menjadi seorang thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu, ya maka salah satu syaratnya dia itu harus berani susah, berani hina, berani dihinakan itu. Ya karena itu adalah melatih kesabaran dan keikhlasan. Maka insya Allah ketika seorang santri ini ya sabar, ya ikhlas mengikuti peraturan-peraturan pondok, maka ya itu adalah kebaikan, itu akan kembali kepada ya santri itu sendiri gitu. Dan yang kedua dan juga yang terpenting juga adalah kita sebagai orang tua, baik orang tua asuh maupun orang tua kandung, semuanya ini adalah sama-sama mendidik anak. Itu adalah penting bagi kita, adalah selalu adalah mendoakan itu kepada ya anak-anak kita gitu. Ya karena Nabi pernah mengatakan bahwa doanya orang tua itu adalah lebih mustajab kepada anaknya, ini sama dengan doanya para nabi yang mendoakan kepada para umatnya gitu. Nah, tidak ada doa yang lebih mustajab daripada doanya nabi kepada umat, ya maka juga tidak ada yang lebih mustajab adalah selain doanya orang tua kepada ya anaknya. Maka insya Allah dengan adalah kita mendukung dan juga mendoakan kepada anak ini, yaitu adalah akan menjadi sebab minal asbab, itu adalah anak ini akan berhasil dan dimudahkan oleh Allah fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu yang manfaat dan barokah. Ya saya kira tidak perlu panjang-panjang, yang perlu saya sampaikan seperti itu saja. Ya marilah kita akhiri acara ini adalah dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saja apa yang sudah dipelajari oleh putra-putri kita dan apa yang akan dipelajari setelahnya, insya Allah
yaitu selalu diberikan petunjuk, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nujina biha jami' ahwal afad wa tangdilana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka asru ya jami' al khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka afwa wa afiyah wa mu'afata wa salamata daimatan fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma habib lana al iman wa zayin fi qulubina wa darihna kufra wa fusuqa waj'alna min ar-rasidin. Allahumma yassir wa tu'assir jami' umurana khususan umur tata'alluq bi hadhihi ad-dirasa wa tadhkir ma fiha. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin misla ummati al-qadimah al-mustaqimin al-mutma'inin wa ulamin amilin al-mukhlisin wa ahli jannatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.